Hai semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina, NPM 197510420, mata kuliah Organized Crime, dosen Bapak Riki Novarizal, Esos Mkrim. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Organized Crime yang diampu oleh Bapak Riki Novarizal, Esos Mkrim, saya sedikit akan menjelaskan dan memaparkan tentang keamanan dalam negeri dan analisisnya. Homeland Security adalah istilah keamanan nasional Amerika untuk upaya nasional untuk memastikan tanah air yang aman, terjamin, dan tahan terhadap terorisme dan bahaya lain di mana kepentingan, aspirasi, dan cara hidup Amerika dapat berkembang ke nasional, upaya yang mencegah serangan teroris di Amerika Serikat. Mengurangi kerentanan Amerika terhadap terorisme dan meminimalkan kerusakan dari serangan yang memang terjadi. Menurut sebuah karya resmi yang diterbitkan oleh Congressional Research Service pada tahun 2013, definisi istilah keamanan dalam negeri telah bervariasi dari waktu ke waktu. Keamanan dalam negeri tidak dibatasi oleh insiden teroris, terutama terorisme adalah kekerasan, tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu dan atau kelompok untuk tujuan ideologis lebih lanjut yang berasal dari pengaruh seperti yang bersifat politik, agama, sosial, ras, atau lingkungan. Di Amerika Serikat ada pendekatan semua bahaya terkait upaya keamanan dalam negeri. Dalam pengertian ini, keamanan dalam negeri mencakup baik bencana alam maupun peristiwa ulah manusia. Dengan demikian, domain keamanan dalam negeri harus mengadopsi sejumlah besar situasi dan skenario, mulai dari bencana alam, misalnya badai Katrina, Irma, hingga tindakan terorisme, misalnya pengeboman Boston Marathon, serangan 11 Maret. Istilah ini muncul setelah pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri tahun 2002 dan reorganisasi banyak lembaga sipil pemerintah Amerika Serikat efektif 1 Maret 2003. Untuk membentuk Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat setelah serangan 11 Maret dan dapat merujuk pada tindakan itu Departemen Komite Senat Amerika Serikat untuk Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintah atau Komite Keamanan Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Istilah keamanan dalam negeri tidak sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Dalam laporannya 15 Februari 2001, Komisi Keamanan Nasional Amerika Serikat abad ke-21 mengatakan Amerika Serikat harus mengubah cara kerjanya di bidang keamanan dalam negeri. Laporan tersebut merekomendasikan pembentukan apa yang akan terjadi pada akhirnya disebut Departemen Keamanan Dalam Negeri. Tentara Pembatasan Simbiosis SLA beroperasi pada tahun 1970-an dan menjadi sasaran bank, memulai penculikan dan pengeboman serta membunuh penegak hukum personel. Tetapi dipandang sebagai kelompok revolusioner atau radikal yang mengerutu dengan pemerintah. Bahkan setelah penangkapan terakhir, hukuman
dan menjatuhkan hukuman kepada anggota yang tersisa pada tahun 2003 dan 2002, kira-kira 30 tahun setelah kejahatan besar-besaran dan pembunuhan dimulai, mereka masih dipandang sebagai asing atau kelompok kiri. Mereka juga digambarkan sebagai kelompok yang memiliki waktu lulus dan anggotanya digambarkan sebagai penjahat yang dihukum dan dihukum karena kejahatan tradisional. Selama bertahun-tahun, banyak grup seperti ini telah beroperasi di dalam negeri. Tidak puas dengan pemerintah atau politik Amerika Serikat seperti sepanjang 1960-an hingga 1970-an, banyak individu dan kelompok ditunjukkan dalam berbagai cara melawan Amerika Serikat dan politik dari pandangan. Terlepas dari ukuran kelompoknya, teroris dan terorisme memiliki efek dramatis pada dunia. Dimanapun aktivitas berlangsung, korban atau anggota keluarga mereka tidak peduli dengan ukuran kelompok atau jika aktivitas kelompok berumur pendek. Namun, mereka pasti menginginkan beberapa tingkat peringatan bahwa serangan akan segera terjadi. Walaupun pemerintah AS tidak dapat memberikan sistem peringatan berdasarkan intelijen untuk seluruh dunia, telah mampu merancang dan menerapkan sistem di unit negara yang dikenal sebagai sistem penasihat keamanan dalam negeri. Ketika dilembagakan pada Maret 2002, pemerintah federal memprakarsai banyak siaran pers dan mengumpulkan sejumlah besar perhatian media yang dirancang untuk menginformasikan publik tentang sistem penasehat baru. Namun, saat ini banyak individu di sektor publik, begitu pula dalam penegakan hukum masyarakat, masih memiliki kesadaran yang samar-samar dari sistem dan arti setiap level pada kontinum pengikut sebagai disajikan untuk memastikan pendekatan dan kesadaran standar dari sistem penasihat. Keamanan dalam negeri ditentukan sama seperti mengidentifikasi terorisme, aktivitas teroris atau teroris. Keamanan dalam negeri memiliki banyak arti bagi orang yang berbeda. Pemerintah federal Amerika Serikat yang menentukan keamanan dalam negeri sebagai berikut. Keamanan dalam negeri adalah upaya nasional bersama untuk mencegah serangan teroris di Amerika Serikat, mengurangi kerentanan Amerika terorisme dan minimalkan kerusakan dan pulihan dari serangan itu memang terjadi. Sistem penasehat keamanan dalam negeri. Sistem penasehat ini dilembagakan pada Maret 2002 oleh pemerintah federal Amerika Serikat untuk memberikan tingkat kesadaran tentang kemungkinan calon teroris, serangan terhadap pemerintah negara bagian dan lokal serta warga negara biasa. Terlepas dari mereka lokal, penentuan setiap tingkat diputuskan oleh penjabat tinggi pemerintah berdasarkan berbagai informasi dan intelijen yang diterima dan diperkuat oleh banyak sumber di seluruh dunia. Sistem penasehat dipublikasikan dengan baik, tetapi publik tidak memiliki pemahaman yang terbatas tentang apa yang diwakili oleh setiap tingkat. Diuraikan di bawah ini adalah ringkasan dari setiap tingkat seperti yang diposting di situs web Departemen Keamanan Dalam Negeri. Yang pertama, kondisi rendah, yaitu hijau. Kondisi ini diumumkan ketika resiko serangan teroris rendah, federal departemen dan lembaga harus mempertimbangkan tindakan umum memberikan selain langkah-langkah perlindungan khusus kepada yang mereka kembangkan oleh melaksanakan yang pertama,
memperbaiki dan melatih jika sesuai tindakan perlindungan yang telah direncanakan sebelumnya. Kedua, memastikan bahwa personel menerima pelatihan yang tepat di tanah air, sistem penasihat keamanan dan pada departemen khusus yang telah dirancang sebelumnya atau langkah-langkah perlindungan badan. Yang ketiga, melembagakan proses untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan diatur sektor-sektor secara teratur dinilai untuk kerentanan terhadap serangan teroris dan semua tindakan yang wajar diambil untuk mengurus kerentanan ini. Yang kedua, kondisi terlindungi, yaitu biru. Kondisi ini diumumkan ketika ada resiko umum serangan teroris. Selain tindakan perlindungan yang diambil dalam kondisi ancaman tersebut, Departemen dan Badan Federal harus mempertimbangkan general berikut tindakan selain tindakan perlindungan khusus badan yang mereka lakukan akan mengembangkan dan menerapkan. Yang pertama, meriksa komunikasi dengan tangkap darurat yang ditunjuk atau lokasi komando. Yang kedua, meninjau dan memperbarui prosedur tangkap darurat. Yang ketiga, memberikan informasi kepada publik yang akan memperkuat kemampuan untuk bertindak lebih tepat. Kondisi tinggi, kuning. Kondisi tinggi diumumkan ketika ada resiko teroris yang signifikan serangan. Selain tindakan perlindungan yang diambil dari ancaman sebelum kondisinya, Departemen dan lembaga federal harus mempertimbangkan hal berikut tindakan umum selain tindakan perlindungan yang mereka inginkan mengembangkan dan menerapkan. Yang pertama, meningkatkan pengawasan lokasi krisis. Yang kedua, mengkoordinasi rencana darurat jika sesuai dengan yurisdiksi terhadap menilai apakah diperlukan karakteristik yang tepat dari ancaman perbaikan lebih lanjut dari tindakan perlindungan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat, menerapkan jika sesuai kontingensi dan tangkap darurat bencana. Kondisi tinggi, orange. Kondisi tinggi dinyatakan karena ada resiko tinggi serangan teroris. Selain tindakan perlindungan yang diambil dalam kondisi ancaman sebelumnya, Departemen dan Badan Federal harus mempertimbangkan general berikut tindakan selain tindakan perlindungan khusus badan yang mereka lakukan akan mengembangkan dan menerapkan. 1. Mengkoordinasi upaya keamanan yang memperlakukan dengan federal, negara bagian, dan lokal lembaga penegak hukum atau garda nasional atau lainnya yang sesuai organisasi angkatan bersenjata. Yang kedua, mengambil tindakan pencegahan tambahan di acara publik dan mungkin mempertimbangkan tempat alternatif atau bahkan pembatalan. Yang ketiga, bersiap untuk melaksanakan prosedur kontingensi seperti pindah ke situs alternatif atau membubarkan tenaga kerja mereka. Yang keempat, membatasi akses ke fasilitas yang terancam hanya untuk personel penting. Kondisi parah, merah. Kondisi yang parah mencerminkan resiko serangan teroris yang parah. Di bawah sebagian besar keadaan, tindakan perlindungan untuk kondisi ini tidak dimaksud untuk itu dipertahankan untuk periode waktu yang cukup lama. Selain perlindungan tindakan dalam kondisi ancaman sebelumnya, Departemen dan lembaga federal juga harus mempertimbangkan tindakan umum berikut selain langkah-langkah perlindungan khusus badan yang akan mereka kembangkan dan terapkan. Pertama, meningkatkan atau mengarahkan personel untuk menangani keadaan darurat krisis kebutuhan. Kedua, menugaskan personel tangkap darurat dan profesi dan mobilisasi tim atau sumber daya yang terlatih khusus, memantau, mengarahkan atau membatasi sistem transportasi. 4. Menutup fasilitas umum dan pemerintah. Beberapa faktor
digunakan untuk dinilai potensi keamanan tanah air dan teroris ancaman. Faktor-faktor ini termasuk apakah ancaman itu kredibel, apakah memang benar dikuatkan, atau itu spesifik dan dekat, dan betapa menyedihkan itu. Ini 4 faktor yang harus menjadi inti langsung dari setiap bentuk analisis intelijen waktu nyata yang sedang dilakukan. Dalam ranah penegak hukum, pendekatan sering mengikuti firasat atau firasat. Berdasarkan pelatihan dan pengalaman saat mencari aktivitas kriminal atau pengembangan tren atau pola, menurut web Gedung Putih Departemen Keamanan Dalam Negeri Situs 2002, Analisis Informasi dan Perlindungan Inspektur CIA, Badan Intelijen Pusat, Badan Intelijen Pemerintah Federal Amerika Serikat akan terus mengumpulkan dan menganalisis kecerdasan luar negeri. Keamanan dalam negeri akan terus membutuhkan antar lembaga koordinasi. Hawala. Kata hawala berarti transfer dalam bahasa Arab, dan di beberapa kalangan hawala disebut sebagai hundi. Dalam beberapa konteks, kata hawala digunakan sinonim dengan kepercayaan. Hawala adalah alternatif atau paralel kuno sistem pengirim uang yang berasal dari Asia Selatan dan diproses dengan bantuan dari hawaladar atau agen. Ini sebagai besar didasarkan pada kepercayaan dan alternatif ekstensi menggunakan koneksi seperti anggota keluarga dan afiliasi lain yang diketahui dan umumnya tidak berlaku pada lembaga keuangan formal seperti bank. Minimnya kesadaran tentang keamanan dalam negeri, terorisme dan kelompok kebencian terorganisir di banyak bidang lazim di seluruh penegak hukum. Beberapa di antaranya dikaitkan dengan masalah pelatihan dan beberapa karena kurangnya kecerdasan. Semua anggota di agensi adalah bagian dari solusi, dan agar bernilai mereka perlu memiliki pengetahuan masalah yang sedang dihadapi dan dididik untuk mengidentifikasi informasi apa yang harus dikumpulkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengar video saya. Jangan lupa di like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.